Ya, baiklah kita kembali di sesi otonomi daerah dan desentralisasi. Di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai produk-produk hukum apa yang selama ini mendasari atau dimiliki berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian ini juga nanti akan terkait dengan sejarahnya begitu, di mana ada setidaknya saya mencatat ada 8 produk hukum. Sebenarnya lebih lebih detail tentu akan lebih banyak, namun karena tadi waktunya yang tidak cukup panjang sehingga kita hanya akan membahas ini sekilas-sekilas begitu. Yang pasti Anda tahu nanti di akhir bisa menjelaskan bahwa ini dari sejarahnya tahun 45 sampai kemudian yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah 2 kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Nanti akan kita lihat sekilas. Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 45. Ini undang-undang pertama yang dibentuk oleh negara kita yang tentang pembentukan Komite Nasional Daerah. Jadi sebelumnya perlu kita bahas bahwa dulu ketika Indonesia merdeka, daerah sudah memiliki bentuk pemerintahnya sendiri, warisan dari penjajah sebelumnya, dari kolonialisasi sebelumnya. Apakah fungsi dari Komite Nasional Daerah ini untuk membantu pekerjaan kepala daerah? Dan waktu itu ada 3 jenis daerah yang memiliki daerah otonomi, yakni daerah karesidenan, kota otonom, dan kabupaten, serta daerah-daerah lain yang dianggap perlu, kecuali waktu itu ada 2 daerah, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Dalam perkembangannya muncul kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Ini sudah fokus mengenai pemerintah daerah, berbicara berisi mengenai susunan dan kedudukan pemerintah daerah, bahwa waktu itu ada 2, yakni DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan DPD, Dewan Pemerintah Daerah, di mana pimpinan dari DPD itu ya gubernur gitu kan. Dan waktu itu ada 2 jenis otonomi, otonomi biasa dan otonomi khusus. Yang dimaksud otonomi biasa ya seperti kita ketahui saat ini, ada provinsi, ada gubernur, sedangkan yang khusus waktu itu ya bicara soal Yogyakarta begitu. Di selanjutnya pergulatan politik, perkembangan politik memaksa kemudian hadir juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah. Hampir sama isinya, namun ada istilah baru mengenai istilah Badan Pemerintah Harian. Ini untuk yang dimaksud dengan DPD begitu. Di nomor 18 tahun 65, setelah terjadi pergulatan politik juga di sana, ada waktu itu konsepnya dari Presiden Soekarno dikatakan hanya ada 1 jenis daerah otonomi, semuanya terpusat begitu, sehingga otonomi khusus dihapus. Namun untuk kemudian menggantinya ini muncul istilah namanya desa praja. Kesatuan masyarakat hukum tertentu memiliki daerah. Daerahnya berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih penguasanya serta mempunyai harta benda tersendiri. Nanti Anda bisa baca, saya akan lampirkan ini di perkuliahan ini terkait dengan produk-produk undang-undang tersebut. 65 kita beranjak ke tahun 74, sudah pergantian orde sehingga muncul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan. Dan waktu itu 1 macam daerah otonomi yang namanya desentralisasi dan wilayah administrasi. Ini salah satu undang-undang yang berjalan cukup lama, sekitar 25 tahun. Desentralisasi ini adalah memang tidak semua tidak menyatu di sentral di pusat. Memang kemudian daerah juga diberikan keleluasaan dalam hal ini sebagai daerah provinsi, dinamakan kemudian daerah tingkat 1. Kemudian wilayah administrasinya adalah sebagai bagian dari dekonsentrasi itu tadi, adalah di konteks provinsi, kemudian kota, kabupaten, dan seterusnya. Setelah reformasi 98, tuntutan dari daerah untuk kemudian menjalankan, dan selama ini tujuan dari 9 undang-undang sebelumnya memang tidak bisa dikatakan tidak tercapai karena orde baru itu lebih memusatkan kepada sentralisasi. Kemudian dijelaskan ada 1 macam daerah otonom, namun mengakui ada kekhususan di 3 daerah, yakni daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota, dan juga
Daerah Istimewa Aceh di Undang-Undang 99. Di undang-undang itu juga banyak hal yang kemudian menjadi banyak perubahan dibanding dengan sebelumnya, antara lain bahwa bupati, wali kota tidak lagi bertindak sebagai wakil pemerintah di daerah. Sehingga kemudian mereka tidak ada hubungannya hierarkis antara provinsi dan kabupaten kota begitu, karena bertanggung jawab langsung ke pemerintah pusat begitu. Banyak sekali penyimpangan yang akhirnya kemudian menjadi masalah semakin besar karena memang masih baru, masih mencoba-coba begitu di Orde Reformasi, sehingga kemudian turun atau muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, seperti 23 ini. Mohon maaf ada kesalahan ketik begitu. Ya, ini mengakui kekhususan pada 4 daerah, tadi dikatakan Aceh, Yogyakarta, Jakarta, dan ini ditambah menjadi satu lagi yakni daerah Papua begitu. Orientasinya tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembentukan daerah pelayanan publik untuk mempercepat kesejahteraan serta pendidikan politik di tingkat lokal. Ini sudah mengatur lebih banyak hal terkait dengan persyaratan administrasi, terkait dengan teknis dan fisik dari kewilayahan, termasuk juga dari pemekaran wilayah. Dan ada urusan-urusan yang kemudian menjadi dibahas bersama bahwa ini adalah bagian dari urusan pusat dan ini urusan bersama. Urusan bersama itu juga dibagi yakni yang wajib dilakukan oleh daerah dan juga pilihan apakah daerah akan melakukan itu ataukah pusat yang akan eh, turun tangan memiliki kewenangan tentang hal tersebut. Disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini kemudian diubah 2 kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam hubungannya mengatur pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan juga orang nomor satu di daerah juga, penataan daerah, perangkat, keuangan, perda, dan inovasi daerah. Ini lebih banyak, lebih mulai komprehensif begitu. Ya, kita akan mengakhiri ini dengan diskusi singkat begitu pendapat Bapak Ibu mengenai apakah slogan daerah ini masih relevan dengan konteks saat ini. Kita tahu bahwa setiap daerah memiliki slogan-slogan tersendiri seperti Sleman Sembada, Gunung Kidul Handayani, Kulon Progo Binangun, Jogja Berhati Nyaman, dan seterusnya yang itu muncul sudah sejak lama, bahkan sejak era otonomi daerah ini di tahun 1999 belum sudah ada, sebelumnya juga sudah ada. Apakah itu masih relevan dengan konteks saat ini dan apa manfaatnya, apa kemudian signifikansinya terhadap daerah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat dari Anda semua bahwa banyak anggaran daerah ini terserap sebagian besar dipakai untuk membayar pegawai yang ada di situ. Dalam konteks pegawai ini tentu tidak hanya PNS ya, tapi juga dari bupati, wakil bupati, bahkan di anggota DPRD begitu, Dewan Perwakilan Rakyat, yang kalau kemudian banyak dinilai disoroti bahwa penghasilan mereka itu sangat timpang begitu dengan kondisi atau penghasilan rata-rata masyarakat yang ada di sana. Demikian presentasi yang sesi kedua ini, mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.